Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot. Dan kali ini untuk kembali lagi pilih-pilih kartu seperti biasa. Buat kalian pilih-pilih kartu tidak pernah ada timelessnya, tidak pernah ada waktunya. Jadi kapanpun kalian bisa putar-putar ulang video aku ya. Untuk pilih-pilih kartu ada 3 deck kartu yang berbeda-beda. Nah, kalian pilih sesuai dengan intuisi kalian, menurut kalian. Dan aku kasih judul. Ya, ini untuk seseorang yang sudah tidak berkomunikasi lagi, atau orang yang masa lalu yang sudah menghilang, atau sudah putus, atau sempat gebetan yang PHP kamu, atau memang intinya apakah seseorang ini akan menghubungi kamu lagi ya? Apakah dia akan kembali dan menghubungi kamu? So, ini untuk siapa aja, bisa pacar, gebetan, atau mantan suami, mantan istri, mantan pacar, mantan gebetan, siapapun boleh. Intinya seseorang ini, kalau misalnya kalian lagi memikirkan dia untuk satu nama, pilih hanya salah satu aja, jangan lebih dari satu. Karena pasti pembacaannya bisa berbeda-beda ya. Setiap deck ini artinya pasti berbeda-beda pembacaannya, oke? Dari nomor 1 ya, 1, 2, dan 3. Apakah seseorang ini akan kembali lagi sama kamu dan menghubungi kamu atau tidak? So, pilih kartunya. Kalau kalian butuh waktu lebih lama, bisa post videonya. Oke? Sekali lagi buat kalian juga yang mau lebih tepat dibacakan secara pribadi ya, ingin bertanya soal pasangan kamu atau siapapun dia secara pribadi, soal asmara kah atau karir, keuangan, tentu berkonsultasi, ada syarat-syaratnya. Lihat di bawah deskripsi judul. Di bawah judul itu sudah saya taruh, sudah saya tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku. Bisa juga hubungin aku lewat Line ataupun Instagram. Oke? Oke, ada 3 deck. Apakah dia akan kembali dan menghubungi kamu lagi? So, pilih kartunya dari sekarang. Oke, kita awaskan dulu yang ketiga dan kedua. Kita kocok kartunya untuk kalian yang di deck nomor pertama. Apakah dia akan kembali dan menghubungi kalian untuk di deck pertama ini ya? Untuk siapapun dia, apakah dia akan kembali dan menghubungi kamu? Ingat, ini tidak pakai timeless ya, tidak pakai waktu. Jadi kapanpun kalian bisa kembali untuk melihat video aku. Bisa diputar-putar ulang untuk pilih-pilih kartu ini ya. Oke. Oke guys. Oke, di sini bottom of the deck ada the Hierophant, ada the Chariot, terus ada Four of Cups. Oke. Gini. Ada seseorang yang mencoba untuk sepertinya kayak meminta maaf kah, atau mungkin kayak misalnya orang ini sudah lama banget ya menanti kamu, sebenarnya sudah lama banget menanti kamu, dan akhirnya dia akan maju ya. Di sini the Chariot, dia akan maju, dia akan action sama kamu untuk mencapai apa yang dia harapkan. Tapi di sini ada Four of Cups. Di sini kamunya sudah berpaling muka. Ada Four of Cups, kamunya sudah berpaling muka dan tidak bergairah lagi sama dia. Kamu malah memikirkan mungkin masa depan kamu lebih respect sama kehidupan kamu mikirin bagaimana ke depannya hidup kamu.
Sedangkan dia, mungkin dia mengharapkan kamu, atau dia masih mengharapkan sesuatu dari kamu, dan akhirnya dia action. Dia akan maju untuk mengkomunikasikan sama kamu. Di sini ada di Hierophant. Dia mengharapkan sebuah perbaikan, ya, mungkin dia minta maaf atau intinya ada perbaikan di dalam hubungan kalian di sini. Nah, sebelumnya di situ ada Ace of Pentacles. Mungkin dia akan memberikan apa yang kamu mau. Ya, jadi kayak misalnya seseorang ini tadinya mungkin kalian sudah lama bersama, ya, dan secara waktu mungkin dipisahkan oleh jarak. Di sini ada Six of Swords, dipisahkan oleh jarak. Dipisahkan beberapa waktu untuk tidak komunikasi atau sendiri-sendiri. Tapi lambat laun berputarnya waktu, di sini ada The World, yang dimana kamu sudah menikmati kehidupan kamu sendiri, kamu udah mengeksplor diri dengan kebahagiaan kamu, dengan segala waktu kamu untuk lebih happy. Dianya di sini mencoba untuk kayak memberikan pesan, ya. Di sini ada Page of Pentacles. Dia memberikan pesan dan ingin memulai lagi hubungan sama kamu. Di sini ada Ace of Cups. Dia ingin memberikan nih, apa yang kamu mau dia akan berikan sama kamu. Tapi aku rasa di sini masih ada komunikasi, walaupun misalnya dia memulai hubungan sama kamu. Sepertinya hubungan komunikasi kalian itu masih ada kayak cekcok gitu, perselisihan, cekcok, atau mungkin kata-kata yang saling menyakiti satu sama lain, yang membuat kamu males untuk menanggapi dia. Ada Eight of Cups. Kamu berusaha untuk kayak orang yang udah males gitu loh sama orang ini. Aku gak ngerti kenapa di saat dia datang, tapi komunikasinya masih ada perselisihan. Biasa lah ya, misalnya kayak kamu masih rada kesel sama dia, masih belum maafin dia sepenuhnya, tapi dia berusaha untuk mengkomunikasikan gitu, udah action sama kamu, tapi kamu yang tidak responsif dengan baik sama orang ini. Mungkin kamu sudah cuekin dia, atau bahkan kamu yang berpaling gitu. Karena di sini kamu udah ngerasa ini udah lampau banget, ini udah masa lalu atau masa-masa yang harus kamu tinggalkan. Dan kamu sekarang ini sudah jauh lebih baik gitu dengan kehidupan kamu menikmati keuangan yang baik, atau penghasilan atau pekerjaan kamu saat ini lumayan baik, finansial kamu juga bagus. Jadi kamu ngerasa kamu happy. Walaupun misalnya kamu single atau single parent, tapi kamu punya keluarga yang bisa membuat kamu bahagia setidaknya gitu, walaupun gak punya pasangan misalnya. Ya, kalaupun kalian sudah punya pasangan lain, aku rasa ya kamu sudah bahagia dengan pasangan kamu yang sekarang, kayak gitu. Dan di sini ada Six of Swords. Kamu berusaha untuk pergi dari dia. Kamu yang move on aku lihat, tapi dianya mengharapkan kayak bisa kembali lagi. Mungkin kalau yang sudah menikah bisa rujuk lagi, atau yang putus bisa ada perbaikan. Dia akan ngasih apa yang kamu mau deh gitu. Kayak apa yang kamu mau, dia akan beri. Tapi syaratnya adalah jangan cari berantem, atau mungkin jangan kata-kata kamu kasar, atau mungkin komunikasi di antara kalian ya ada perbaikan, tapi kamunya yang cuekin. Kamunya udah berusaha untuk menjauh. Kamu malah berpaling kalau menurutku, karena sudah banyak ngerasa banyak waktu kamu yang terbuang. Dan sekarang kamu jauh lebih baik, kamu ngerasa lebih baik tanpa dia. Kamu lebih menikmati waktu tanpa dia gitu. Kita lihat ya, apakah dia akan kembali dan menghubungi kamu lagi. Kita lihat dulu. Nomor 1. Oke, kita lihat kartunya. Ada The Fool ya. Tuh kan, dia ingin memulai gitu. Jadi ayo kita mulai lagi hubungan ini, kalau memang masih bisa diperbaikin.
Dia ingin mencoba lagi untuk berbaikan. Nah, di sini Queen of Cups. Kamu akan menerima apa yang akan dia berikan sama kamu. Kamu akan menerima itu. Ya, kamu akan menerima apapun yang kamu minta, dia akan memberikan. Dan di sini ada Two of Pentacles. Tapi kamu masih merasa kayak ragu-ragu, udah nggak percaya lagi sama nih orang. Kamu merasa ini kayak udah udah finish gitu loh. Kayaknya waktunya udah habis kebuang sama dia dan kayak kebuang sia-sia aja. Kayak cuman omong kosong. Dan di sini kenapa dia menghubungi kamu? Ada rasa kangen dari pihak dia. Ya. Itu ada Page of Wands. Dia berusaha untuk berkomunikasi sama kamu. Tapi kamunya yang mencoba untuk menghindar. Nah, dia udah mulai kayak ngelihat kamu nih. Dia udah mulai kayak mau komunikasi, udah mulai ngelihat kamu. Kamu udah mulai pergi. Kamunya udah mulai menghindar nih. Tapi kamu masih noleh ke belakang sih. Kamu mau pergi tapi masih ada ingin noleh ke belakang tapi sedikit gitu. Ada Two of Cups. Di sini ada Two of Cups yang dimana mungkin pertengkaran soal hubungan kalian berdua, ya, yang dimana kayak mungkin kamu nggak suka dia ngubungin kamu, entah kamu yang punya pasangan, ya, atau misalnya dia pengen ketemu tapi kamu nggak mau dan akhirnya berantem. Dia mencoba untuk mengkomunikasikan kapan kalian bisa ketemu lagi, dating lagi, atau jalan lagi. Tapi kamunya aku rasa yang udah gak mau, udah menghindar. Atau mungkin kamu sudah punya pasangan, atau dia yang sudah punya pasangan sehingga kamu udah gak mau gitu. Kamu gak mau lagi dibegoin oleh orang ini. Tapi dia mencoba untuk ada Ace of Wands di sini. Kamu kaget karena semuanya dia meminta untuk awal yang baru, tapi kamu rasa awal itu udah nggak bisa lagi gitu loh. Kayak udah nggak ada kesempatan lagi deh buat dia, kayak gitu. Di sini ada The Magician tuh kan. The Magician berusaha untuk memanifest. Dia ngelihat kamu happy sendiri tapi kayak bahagia. Nggak ada masalah, nggak ada problem, dan dia berusaha dengan apapun supaya kamu bisa ketarik lagi sama dia. Ada Six of Pentacles. Dia akan memberi apapun yang kamu mau. Dia akan giving too much kepada kamu. Apapun yang kamu minta dia akan kasih, asalkan kalian kembali gitu. Di sini ada Death. Ya, ada Death di sini. Aku rasa juga kamu sudah ingin berakhir hubungannya. Ya, entah pun ini hubungan yang putus nyambung bolak-balik, mungkin kalian sudah lama tapi gak ada ujungnya, dan di sini akhirnya ada di Empress. Kamu mengakhiri siklus di mana kamu ngerasa kamu menghargai diri kamu. Kamu lebih mencintai diri kamu daripada orang lain saat ini. Kamu sudah tahu bagaimana cara menghargai diri, bagaimana cara lebih mencintai diri kamu sendiri. Jadi kamu ingin, sekarang kamu yang merasa ingin mengakhiri, bukan nunggu dia lagi, tapi kamu yang berusaha untuk memberi keputusan kalau ini sudah ending. Karena tuh lihat ya, aduh, kamu udah sangat-sangat kecewa sekali sama orang ini. Jadi aku rasa berat sekali untuk menimbang kembali sama dia, ya. The Chariot, terus juga ada Five of Cups, ada Three of Swords. Kamu udah sangat sakit hati. Ada rasa penyesalan, ada rasa sedih di sini. Dan di sini The Chariot, kamu berusaha untuk pergi, tapi bingung gitu loh. Pergi dalam konteks yang benar-benar harus bisa keluar dari masa-masa menyesal, kecewa, sakit hati. Kamu harus bisa keluar dari itu. Itu yang kamu bingungkan. Jadi nomor satu, kalau dibilang apakah dia akan kembali dan menghubungi kamu, iya jelas banget. Bahkan dia mungkin ngajak kamu ketemuan dan dating, atau juga kamu sudah tahu dia punya pasangan, jadi kamu gak mau lagi untuk tergiur sama orang ini. Ya, kamu berusaha untuk bisa menghargai diri kamu. Walaupun dia akan berikan apa yang kamu mau, apa yang kamu harapin.
kayak gitu. Tapi di sini kamu berusaha untuk moving forward dari dia. Kamu sudah memikirkan masa depan, kamu udah nggak tertarik lagi gitu loh. Kamu udah merasa di sini kayak masih ada hal-hal yang lebih penting daripada orang ini. Ya, jadi itu untuk nomor 1. Kita lihat Angels Romance-nya seperti apa. Angels Romance untuk deck nomor 1. Kita lihat. Yes, pay attention to the red flag. Jadi kamu sudah merasa, kamu sudah harus melihat tanda-tandanya bahwasanya ini tanda merah gitu, kayak bendera merah, artinya banyak tanda-tanda yang dikasih Tuhan. Mungkin dia tidak baik, atau mungkin saja kalian memang tidak bisa bersama, karena kalau kalian bersama ujungnya putus nyambung dan tidak ada kejelasan. Tapi di sini ada chemistry yang kuat dari pihak kalian berdua. Ya, aku rasa di sini dia memang pengen ketemu, tapi kamu kayak jaga-jaga gitu di sini. Dia pengen apa ya? Pengen ketemu, dan kamu merasa dia bukan tipenya kamu lagi, atau kamu merasa karakternya dia bukan seperti yang kamu harapin, dan kamu melihat semua kejadian-kejadian yang sudah terjadi, akhirnya kamu udah mundur. Kayak gitu. Tapi chemistry kalian di sini kayak tarik menarik masih kuat banget. Dan di sini dia masih mencoba untuk godain kamu, mencoba untuk kayak menarik hati kamu lagi. Tapi masalahnya kamu berusaha untuk ngelepasin. Walaupun attraction atau ketertarikan kalian berdua tuh sangat kuat banget. Gitu. Oke, itu aja nomor 1. Kita ke nomor 2 ya. Oke, ini nomor 2. Ya, apakah dia akan kembali sama kamu dan menghubungi kamu di deck nomor 2? Apakah dia akan kembali dan menghubungi kamu di deck nomor 2? Kita lihat di sini ada Ace of Pentacles, Ace of Swords, ada The Hangman, ada Nine of Wands, ada Knight of Pentacles, Ace of Wands, The Emperor, Knight of Wands, The Magician, Ten of Pentacles. Ini kalau nomor 2 sebenarnya kalau dibilang ada yang berpacaran, aku lebih ngelihat kayak misalnya kebanyakan dari nomor 2 ini hubungan yang tanpa status. Ya. Kebanyakan sih, tapi kalau memang ada yang pacaran atau suami istri ya nggak ada masalah. Cuman kebanyakan ini kayak hubungan yang tanpa status gitu loh. Ada The Sun, ada The High Priestess, terus ada The Emperor, The Hierophant. Nah, di sini memang kalau dibilang hubungan ini hubungan yang belum terlalu serius, ya, masih untuk have fun. Pikiran dia di sini lebih besar untuk fun, ya, belum bisa terlalu serius. Tapi di sini ada The High Priestess. Kamu mencoba untuk menelaah orang ini. Kamu menilai dia lebih jauh, tapi dianya masih kayak di sini butuh orang yang bisa benar-benar membawa dia untuk hubungan yang serius, karena dia belum mampu sebenarnya untuk ke jenjang yang lebih serius. Aku rasa ini hubungan yang hanya untuk senang-senang doang gitu loh. Dan buat kalian yang seperti aku bilang kebanyakan tidak punya status. Mungkin aja teman tapi mesra, tapi tidak ada status dan kamu ngerasa digantungin.
kamu speak up, kamu meminta dia untuk membuat keputusan, aku ini siapa atau aku pacar kamu atau tidak. Tapi dia menahan jawaban supaya kayak misalnya dia ngeles atau dia ngeyel, agar dia bisa masih tarik ulur sama kamu. Dan tetap aja kamu mau maksain, kamu mau berusaha untuk ngebahas hal itu, dia tetap pada prinsipnya, the emperor. Dia berambisi untuk benar-benar yakinin kamu bahwasanya kalian punya hubungan, padahal dari pihaknya dia, perasaannya dia masih nganggep kamu mungkin teman, masih nganggep kamu hanya teman tapi mesra, hanya orang biasa gitu, bukan pasangan. Tapi kamunya sudah baper, kamu mengharapkan hal yang lebih daripada orang ini. Akhirnya hubungan ini on off. Dia berusaha nahan kamu pergi, tapi dia nggak mau buat keputusan. Misalnya dia nggak mau nembak kamu, atau ada aja alasan dia yang bilang nanti dulu lah, aku nggak mau pacaran lah, belum bisa pacaran, masih banyak masalah ini. Jadi kayak ngundur waktu supaya kamu tetap tertahan sama orang ini. Tapi kamu ngerasa ini harus punya jawaban. Dia harus buat keputusan sama kamu gitu, kamu rasa. Ya. Jadi intinya di sini terkadang kamu yang nyariin, kamu yang nanya, kamu yang kebanyakan mencari dia, kamu yang kebanyakan ngejar dia daripada dia. Sedangkan dia lebih nahan diri. Kayak bilang dia sibuk lah, dia belum punya waktu ketemu, atau misalnya nanti aja, dia belum bisa pacaran, atau lagi banyak masalah, ada aja alasannya. Tapi kamu yang mau menahan diri untuk bertahan dengan orang ini walaupun tanpa status. Kayak gitu. Kamu berusaha banget bagaimana caranya supaya dia perhatian, supaya dia cinta, supaya dia suka, supaya dia selalu ngabarin. Tapi dianya yang kayak menghindar terkadang, atau ngulur waktu, atau ngeles. Intinya di sini dia merasa masih mau seneng-seneng, belum mau punya ikatan sama kamu. Kebanyakan ya untuk nomor 2 yang aku lihat. Kebanyakan nomor 2 tuh kayak gak punya status dan ngerasa digantungin. Tapi kamu pengennya lebih gitu. Kita lihat apakah orang ini akan kembali dan menghubungi kamu. Jadi aku rasa juga dia pelan-pelan tuh menghindar nih dari kamu. Tuh, Four of Swords. Di sini Four of Swords berbicara soal bagaimana kamu bisa untuk tenang. Jangan terlalu negative thinking dan jangan terlalu overthinking. Karena kamu mengharapkan status dari dia, kamu jadi ngerasa kayak maksa gitu loh. Nih ya, Knight of Swords, kamu kayak maksa, pokoknya aku gak mau tahu kamu sebenarnya nganggap aku apa sih gitu. Di sini ada Five of Swords, dia tetap pada pendiriannya dan kamu ngerasa kayak gak dihargain selama ini. Misalnya kalian sudah jalan, udah bersama, dibilang hanya teman tapi udah kayak orang pacaran, dibilang pacar juga belum ada status gitu, dia masih nganggep kayak biasa. Ada Ace of Swords di sini. Akhirnya apa? Kamu nggak ngerasa dihargain dong gitu, dan kamu nuntut. Di sini ada Nine of Cups. Kamu sangat berharap, ini kartu harapan ya. Nine of Cups ini kartu harapan, yang dimana kamu sangat berharap untuk memulai hubungan yang jelas sama orang ini. Hubungan yang jelas, punya hubungan mungkin yang pacaran mau menikah, atau misalnya yang masih PDKT pengennya ditembak gitu ya, pengennya ya jadi kekasih, bukannya kekasih tapi rasa temen ya. Di sini ada The Hermit, yang dimana kamu jadi menutup diri, kamu juga terlalu fokus sama orang ini. Akhirnya kamu kecewa sendiri. Nah,
Karena apa? Karena kamu terlalu too much sama orang ini. Kamu terlalu banyak memberi. Ya, terlalu banyak berusaha untuk menampilkan diri sama orang ini. Sedangkan dia masih biasa aja. Kamu terlalu caper gitu. Cari perhatian dia banget sehingga dia ngerasa banget kalau kamu udah baper, udah mau banget sama dia. Sementara dia masih kayak ngundur waktu, nanti deh. Atau dia belum mau lah, dia masih mau bebas lah, dia masih pengen teman-teman aja. Dan pada akhirnya kamu yang ngerasa sedih. Karena kamu kayak ngerasa cinta bertepuk sebelah tangan. Dan di sini ada Temperance, ada The Sun. Intinya hubungan ini, kalau dibilang pasangan kamu ngerasa sendiri. Tapi happy gitu loh. Jadi kayak ya hubungan yang hanya untuk kesenangan belaka. Belum ada hal yang menjanjikan dari hubungan ini. Jadi kayak ya untuk dating aja sih. Bukan untuk komit, untuk berhubungan yang oke, lu pacar gue atau lu pasangan gue yang akan menuju ke serius gitu. So jadi buat kalian ya memang endingnya belum ada kejelasan nih, dan membuat kamu jadi benar-benar butuh istirahat dari negatif thinking kalian yang terlalu besar sama orang ini. Karena apa? Kamu udah bapernya luar biasa. Kamu udah baper sama dia. Kita lihat Angel's Romance-nya seperti apa. Ya, codependency. Kamu udah ketergantungan sama dia. Kamu ngerasa harus sama dia, atau kamu ngerasa kamu harus mendapatkan dia. Express your love. Jadi kayak kamu ini terlalu banyak memberikan cinta, memberikan perhatian. Jadi kayak caper, dan dia melihat kamu udah berlebihan sehingga kamu lupa untuk melepaskan hal yang gak jelas dari dia. Dia melihat, nih cewek misalnya ya, kalau kamu cewek, nih cewek udah baper banget, udah suka banget sama aku, kapan aja aku datang pasti dia respon. Mau aku nggak jadiin dia pacar juga dia mau aja, gitu. Dan di sini ada retreat. Dia yang akan menjauh kalau kamu meminta untuk status yang lebih jelas. Artinya apa? Dia hanya mau begini-begini aja. Nggak ada kejelasan. Kalaupun kalian pendekatan, ya nggak ada status. Dan kalau yang pacaran, dia akan mundur kalau kamu nuntut untuk misalnya berkeluarga dan berumah tangga. Intinya hubungan ini belum ada keseriusan dari pihak dia gitu. Terserah kamu mau melepaskan orang ini atau masih ketergantungan besar sama dia. Intinya hubungan ini have fun aja. Oke, itu nomor 2. Oke, kita lihat nomor 3 seperti apa. Apakah dia akan kembali dan menghubungi kamu untuk deck nomor 3? Apakah dia akan kembali? Oke. Ada Seven of Swords. The World di situ. Ada Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, Ace of Wands, Six of Swords, Nine of Swords, Ace of Cups, Queen of Wands, the Fool. Ya, oke. Di sini ada Page of Pentacles. Wah, ini Pentacles semua ya. Page of Pentacles, Two of Pentacles, dan Three of Pentacles. Lihat baik-baik. Oke. Oke, gini. Seseorang ini sudah pergi. Ya, seseorang ini sudah menjauh sama kamu. Tapi aku rasa kamu masih sangat mengingat dia. Bahkan kamu yang memperjuangkan lagi hubungan di antara kalian. Kamu merasa sangat kesepian kalau tanpa orang ini. Ya.
Tapi masalahnya dia ingin pergi gitu. Dia ingin pergi dari kamu. Tapi kamu yang masih belum bisa pergi. Dan dia jadi stres ngelihat kamu kalau kamu masih nahan dia. Karena dia ngerasa di sini segala sesuatunya diperlukan untuk hal yang baru. Dia tidak mau lagi membahas masa-masa lalu yang membuat dia stres, membuat dia sakit hati, membuat dia kecewa. Mungkin dia ngerasa minder, jadi dia nggak ngerasa seimbang hidup sama kamu. Tapi kamu yang mau untuk membantu, atau kamu yang tetap ingin bersama orang ini, tapi dianya nggak yakin karena dia ngerasa mungkin di bawah kamu. Mungkin dia ngerasa banyak kesulitan, jadi nggak mampu menyeimbangkan diri sama kamu. Dan dia lebih ingin untuk membiarkan kamu dan melepaskan kamu. Mungkin aja kamu bisa mendapatkan orang yang jauh lebih baik dan jauh lebih mungkin punya materi yang seimbang sama kamu. Dia nggak yakin bisa bahagiakan kamu gitu, makanya dia akan pergi. Dia nggak yakin bisa menjanjikan sesuatu yang membuat kamu bahagia. Misalnya kalian yang sudah berumur, dia nggak bisa menjanjikan kamu untuk menikah. Dia belum tahu kapan dia bisa menikahi anak orang misalnya. Karena dia pun masih merintis, atau dia pun masih berusaha untuk mencari uang yang dia sendiri pun nggak tahu bagaimana untuk menambah tabungan atau menambah dan menyeimbangkan hidup. Bahkan mungkin dalam keluarganya juga banyak hal-hal yang harus dia prioritasin, banyak masalah yang harus dia selesaikan. Jadi tidak melulu soal pasangan dan cinta. Dia membutuhkan materi yang besar, dan itu juga yang membuat dia pergi dari kamu. Karena dia tidak mau merepotkan atau tidak mau dikasihani. Kalau dibilang dia masih ingat, dia masih ingat. Nih ya, ada trio Pentacles. Dia masih ingat sama kamu. Dia tahu dia masih sangat ingat. Tapi mau tidak mau, dia harus melangkah. Dengan begitu, dia bisa berkembang maju, nggak begini-gini aja. Dan dia berusaha untuk tidak membahas hal-hal yang sudah-sudah. Karena saat ini dia memerlukan hal yang lain selain hubungan, selain cinta. Dia membutuhkan sesuatu yang lebih penting, misalnya materi dan pekerjaan. Itu hal yang lebih penting buat dia untuk masa depannya. Sedangkan kamu lebih mementingkan dia. Kamu mikirin dia terus, sedangkan dia mikirin masa depannya. Mikirin ke depannya gimana, atau misalnya dia kebutuhan untuk finansialnya, atau misalnya banyak cicilan, banyak hal yang harus dia selesaikan. Gimana cara menyelesaikan itu kalau dia nggak fokus? Akhirnya dia meninggalkan kamu dan menjauh, tapi kamu yang berusaha ngejar, kamu yang berusaha untuk bertahan, nggak mau pergi, kamu mikir dia terlalu banyak. Kalau di sini dibilang bukan dia akan menghubungi, tapi dia malah menghindar kalau aku lihat. Ada King of Wands, Knight of Swords. Bahkan kamu kalau misalnya terlalu sibuk dan rewel untuk ngejar banget, otomatis dia juga akan kayak berkata yang kasar sama kamu. Terkadang kayak bilang, ngapain lagi sih ngubungin gitu, malah dia risih. Nah, jadi di sini ada di Hierophant. Kalian berdua harus sama-sama bisa tenang. Apalagi kamu. Mau dia meninggalkan atau mau dia menjauh, mau tidak mau atau setuju tidak setuju, kamu harus bisa menerima di sini. Tenangin diri kamu dan memulai segala sesuatu yang baru tanpa orang ini. Jadi di sini diminta ada judgment. Kamu harus bisa melepaskan segalanya. Ada Knight of Pentacles, ada Ace of Pentacles. Artinya
Kalau kamu mengharapkan dia menghubungi kamu, ini sangat lamban sekali. Lamban sekali, pelan sekali. Mungkin tidak sekarang. Mungkin bisa setahun dia baru muncul. Ada Ace of Pentacles di mana kamu harus bisa menemukan kebahagiaan kamu dulu. Baru di situ mungkin dia akan muncul lagi atau menghubungi kamu, tapi jangan terlalu ditungguin. Yang jelas di sini maafkan segala hal yang pernah dia lakukan, atau masa-masa memori kalian itu harus memang ya sudah, nggak usah terlalu dibahas dan nggak usah terlalu diingat. Walaupun kamu di sini perasaannya sangat besar sama orang ini, tapi kamu bingung bagaimana cara bertahan dan mempertahankannya, karena memang nggak bisa dipertahankan. Orangnya juga orangnya yang tidak mau lagi gitu. Dianya sudah tidak mau lagi dan mau menjauh. Dan kamu harus mampu menerima untuk memulai segala hal yang baru tanpa dia. Walaupun kamu stres juga. Kamu pengen kesempatan atau tetap bertahan, tapi ya endingnya tidak baik. Aku rasa kalau apakah dia akan kembali dan menghubungi kamu, ini sangat lama sih. Pelan sekali, karena saat ini dia tidak memprioritaskan hubungan dan perasaan. Yang dia prioritaskan, yang dia lihat adalah masa depan. Sedangkan kamu terlalu banyak mikirin dia. Sedangkan dia mikirin masa depannya sendiri. Gitu. Kita lihat ya Angel Romance seperti apa. Ya, rekonsiliasi. Kamu mengharapkan rekonsiliasi. Kamu pengen kembali. Kamu pengen terkoneksi. Kamu sangat yakin bahwasanya ini hubungan yang aman-aman aja. Kamu sangat ingin kembali sama orang ini. Tapi ya balik lagi, kalau kamu ingin kembali, kamu yang berjuang untuk dia, tapi dianya diem. Ya. Jadi kalau dia yang menghubungi kamu, aku rasa sangat lamban sekali. Tapi kalau kamu yang ingin kembali, aku rasa kamu yang berusaha. Ya dari awal aku bilang kamu di sini yang mengejar dia dan menghubungi. Tapi balik lagi, kalau kamu menghubungi, dianya jadi risih kalau kamu terlalu rewel atau terlalu cari perhatian dia, karena memang saat ini dia ingin berjarak dulu gitu loh. Ya. Oke, udah ketiga deck kartu aku bacain. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.